Hey everyone, I'm Billy and welcome back to the Perantau Podcast. Pertama-tama, gue mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya for all of your support. It really means a lot to me. Dan buat kalian yang baru mulai dengerin, thanks for coming along. Jadi di episode kedua kita, kedatangan tamu yang menurut gue sangat spesial. Namanya Bu Yasinta Kurniasi, who in her own words is a multilingual born poet. Tapi jujur, I think she's so much more than that. Gue khusus ke Monash Clayton demi bisa rekaman. Oh, and speaking of, gue pas kali-kalinya keluar kota tuh, pas wilayah Victoria kena badai gila. Jadi pas rekaman, pasti kalian bisa denger anginnya just in the background. But that's enough for me talking. Everyone, please welcome Bu Yasinta. Terima kasih Bu Yasinta sudah agree untuk ngobrol sama saya. Mungkin sebelum kita mulai, Bu Yasinta boleh silakan memperkenalkan diri dulu in your own words. Ya, terima kasih Mas Billy. Saya beruntung bertemu dengan salah satu anggota generasi favorit saya, favorite group of human, generasi muda Mas Billy. Rasa bangga tidak bisa diekspresikan ya, tapi karena Mas Billy mewakili Indonesia yang pernah ada dalam kepala saya, Waduh, kayaknya besar saya. banget tuh. Ya harus besar, ya harus besar, jangan lupakan itu. Oke, kalau saya memperkenalkan diri saya memakai deskripsi seperti ini. Yasinta is an Indonesian multilingual born poet, academic in Indonesian Studies, Monash University, and Secretary General UN Model in Indonesian Language since 2018 di Victoria. Karena itu mewakili semua yang saya kerjakan, yang saya inginkan, yang saya cita-citakan, yang saya ingin perjuangkan dari kecil ya sampai mungkin suatu saat ketika saya sudah meninggalkan dunia ini. Sangat menarik ya, Pak. Udah jelas ini kelihatan nih, udah sering dipikirkan nih kira-kira definisi dan legasi Bu Yasinta di muka bumi ini seperti apa gitu ya. Nah, kemarin kita pas ngobrol kan Bu Yasinta udah berapa kali ngomong pengen fokusnya tentang youth dan activism. Nah, itu mungkin kita bisa mulai dari situ dulu deh, Bu. Itu yang di benak Ibu tuh apa relationship antara aktivisme dan kaum pemuda Indonesia, terutama ya baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri maupun diaspora migran juga yang boleh dibesarkan di negara asing. Silakan. Oke. Saya mulai dengan cerita hidup saya sendiri ya, karena pernah muda meskipun sekarang jadi salah satu anggota generasi tua yang ingin sekali minta maaf pada generasi muda Indonesia dan di mana saja, karena banyak hal yang tidak kita lakukan, yang kurang kita lakukan. Saya ingin memperbaiki itu. Jadi awalnya tentu saja saya sebagai salah satu anak dari keluarga besar di Indonesia yang Jawa, berbagai macam suku, berbagai macam keyakinan, berbagai macam-macam lah, itu DNA-nya Indonesia ya. Nah, dari kecil saya sudah mengamati lingkungan saya ya dalam banyak hal. Kemudian karena keluarga saya sangat beruntung sekali sebagai keluarga yang sangat progresif, bahan-bahan yang kami lihat, kami pelajari, kami dengarkan itu dalam berbagai bahasa dari seluruh penjuru dunia. Tetapi karena sebagai salah satu anak Indonesia, posisi itu penting ya, sebagai anak muda, sebagai anak kecil. Kemudian sekolahnya di berbagai kota, karena ibu saya ingin apakah anak perempuan atau anak laki-laki sama saja. Kebetulan di keluarga saya ada 7 anak perempuan dan 1 laki-laki. Ibu saya mengatakan, udah di mana saja boleh, ingin apa silahkan keluar gitu. Nah, lalu saya mengamati misalnya pengajaran, bahan-bahan bahasa yang dipakai, yang ditujukan kepada generasi muda waktu itu saya. Ya, itu bukan sesuatu yang negatif, tapi positif menurut saya, karena saya bisa menilai, oh itu positif, oh itu membangun, oh itu sebenarnya mendukung, oh yang ini, wah ini kurang ya. Dan kemudian karena latar belakang bahasa yang banyak sekali, aktivisme ada hubungannya dengan bahasa. Tapi dari kecil kemudian saya melihat bahwa ternyata nanti ada banyak hal yang kurang dilakukan untuk generasi muda.
Lalu dari kecil saya sudah punya cita-cita, wah ini bisa menjadi fokus saya. Yang saya bisa adalah dengan apa yang saya punya. Waktu itu latar belakang bahasa, kemudian sekolah di Kedung Jati, Semarang, Salatiga, Jogja, Tasmania, kemudian bekerja di Monas. Jadi pengalaman saya sendiri, kemudian saya lihat apa yang kurang, apa yang tidak ada untuk mendukung, untuk menghormati, menghargai generasi muda. Kemudian itu yang menjadi fokus saya. Nah, jadi meskipun profesi saya adalah sebagai ahli bahasa, penyair, advokat dan pemimpin, tapi anak muda menjadi fokus saya. Jadi ada dalam tulisan-tulisan saya. Ya. Kemudian di kelas itu biasanya tidak hanya bahasa, saya selalu mengatakan pembicaranya selalu tentang perasaanmu sebagai generasi muda seperti apa yang kamu lakukan, apa yang ingin kamu lakukan, dan itu kemudian membuat saya harus terus belajar, melihat, mendengarkan apa yang terjadi di Indonesia dengan orang muda, supaya saya juga bisa menjadi lebih tahu. Tapi untuk bahan pengajaran di sini, yaitu saya mengajari orang muda dari Australia. Ya, sangat kompleks ya latar belakangnya ya. Tapi kira-kira seperti itu. Karena setiap hari saya selalu bertanya, ini fokus saya sebenarnya yang membuat saya seperti ini apa. Tapi saya suka dengan pertanyaan karena hidup adalah festival bertanya. Betul. Kan ini ibu tuh di Australia pas dulu sempat kuliah di Tasmania, terus saya sekarang bekerja di Monash di Melbourne ya. Ini ibu di sini udah sekian dekade lah ya, udah lama gitu. Yeah. Nah, biasanya stigma diaspora Indonesia itu udah lama di luar, udah terlalu betah nggak mau pulang. Gitu. Nah, untuk Bu Yasinta yang sudah sekian lamanya menetap di Australia, kenapa? Kenapa ada stigma atau mengapa Yasinta? Dua-duanya tuh. Dua-duanya, oke. Mengapa satu ada stigma itu mungkin karena ill-informed atau kurang mengetahui, atau karena ya berarti kurang membaca, kurang berinteraksi dengan apa yang terjadi, yang dilakukan, nasib perjuangan Indonesia diaspora. Jadi tidak terlalu menyalahkan. Makanya perlu sekali tulisan-tulisan. Makanya The Perantau itu salah satu jawabannya. Hore, supaya tahu. Supaya tahu, bisa mendengarkan sendiri ya. Jadi kira-kira seperti itu. Tapi ini kemudian nanti menimbulkan pertanyaan, apa yang bisa kita lakukan untuk menghapus stigma itu ya, karena tidak betul. Dan mengapa Yasinta? Jadi itu menjawab pertanyaan yang pertama juga, sebenarnya keliru. Setiap orang yang keluar dari Indonesia, setahu saya, dari sikapnya, dari pandangannya, dari cara berperilaku, semuanya itu lebih Indonesia ketika mereka di Indonesia. Itu sudah ada tulisan, sudah ada riset seperti itu. Ya, jadi saya bisa bersaksi bahwa inilah sebenarnya kenyataannya. Yang kedua, mengapa? Ya karena itu it's human nature, it's a matter of survival. Ya, jadi kan keluar jauh, kemudian saling mencari kan. Siapa aku, bagaimana supaya aku tentram, membantu teman di kos seperti yang dikatakan oleh pengalamannya Mas Billy sendiri. Makanannya di mana, kemudian mencoba berkumpul dengan orang lain ya, yang sesama senasib dan sepenanggungan. Nah, kemudian karena jauh juga, biasanya ini human nature, itu lalu memikirkan tentang pertanyaan siapa aku itu lahir ketika keluar dari Indonesia. Kalau di Indonesia mana ada masih ribut dengan tetangga, ngamplop dan lain-lain. Itu muncul setelah keluar dan jauh, karena berada di tempat yang kebanyakan bukan kita, dari cuacanya, dari makanannya, dari bahasanya, dari diskriminasinya, dari pengalamannya. Lalu pertanyaan muncul, siapa aku? Ya. Dan kemudian kegiatannya mengarah kepada sebenarnya yang menjadikan lebih Indonesia daripada ketika saya di Indonesia. Jadi saya selalu belajar tentang sejarah. Saya masih menulis dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Saya juga harus brilliant, bisa excellent supaya saya berdebat dengan orang yang hanya bisa bahasa Inggris tentang Indonesia. Nah, aku pengen nanya, sebagai seorang sastrawan dan guru bahasa, Bu Yasinta tuh emang rajin mengajar bahasa Indonesia dan bahasa Jawa gitu ya, di Monash University gitu, di mana memang jauh dari tanah air gitu. Pertama, apa pentingnya untuk Bu Yasinta nih dalam merayakan dan melestarikan bahasa-bahasa Indonesia di luar negeri? Jadi di salah satu bio saya dan
di banyak seminar saya selalu bertanya, ini moto saya, semua bahasa indah dan penting, all languages are beautiful and important. Nah, sebagai orang Indonesia, manusia Indonesia, menurut saya, ini bukan karena bias, karena saya meneliti, karena saya menulis, karena saya merasakan, karena saya melihat, karena saya bertanya. Manusia Indonesia adalah manusia yang paling multilingual di dunia. Okay? Kemudian dalam prosesnya saya juga yakin bahwa bahasa-bahasa itu adalah cerita hidup kita. Okay? So all languages are our life story. Jadi itu kita, cinta kita, cara pandang kita, patah hati kita, makanan kita, gaya bahasa kita, keinginan kita, you name it, penting ya. Nah, jadi saya juga harus berkampanye bahwa ada dalam puisi saya yang monolingualism is a crime against humanity. Itu bercanda tapi serius. Tapi bayangkan ya, kalau manusia Indonesia yang multilingual ini berarti hidup dalam dunia yang beragam. Jadi kelucuannya juga beragam. Jadi cara-caranya mengekspresikan juga beragam. Kita menjadi kaya. Sebenarnya itu mengajarkan toleransi, mengajarkan problem solving. Banyak riset sendiri, Mas Billy sudah tahu, yang menjelaskan bahwa bilingualism atau multilingualism itu sebenarnya membuat manusia lebih toleran, lebih sabar, lebih lucu. Saya bisa bersaksi bahwa kelucuan itu sangat penting ketika kita bicara tentang manusia dan bahasa. Nah, kemudian meskipun kita masih selalu berjuang ya, karena kalau di Australia biasanya itu dihitung jumlah mahasiswanya berapa, mengapa lebih kecil, mengapa jurusan Korea lebih banyak, mengapa saya bilang ya oke, itu satu, tapi yang lainnya adalah penting sekali untuk mengabarkan, untuk saya berdedikasi kepada generasi muda Australia bahwa untuk mengetahui Indonesia yang paling efektif itu adalah lewat bahasanya. Saya juga harus berperang dengan generasi-generasi yang di Indonesia ya, itu biasanya bicara tentang bahasa baik dan benar, konsep merusak bahasa, itu saya menolak dengan keras. Itu bertentangan dengan konsep yang saya anut ya, bahwa semua bahasa indah dan penting. Okay? Kalau kita menyerahkan satu kelompok, satu orang untuk menentukan bahasa yang kita pakai, itu berbahaya. Dan saya anti pendekatan seperti itu. Saya juga anti pendekatan mengajar yang menghukum atau menghakimi. Okay. Nah, itu biasanya kritikan terhadap perusahaan bahasa gitu. Yeah. Apalagi sekarang dalam masa sosial media yang biasa dikritik, yang dimana biasa kritiknya itu diarahkan kepada anak muda gitu. Yeah. Apalagi sekarang di dunia yang sudah globalized gitu. Bahasa Indonesia, budaya bahasa pop bahasa Indonesia tuh banyak influence dari bahasa Korea, bahasa Inggris, bahasa lain-lain gitu, dari pop culture di seluruh dunia. Nah, biasanya tuh yang kritikan terhadap perusahaan bahasa tuh apa sih yang dikritik zaman sekarang nih? Iya, saya pikir salah ya. Jadi sekali lagi, kalau kita membaca penelitian filsafat linguistik dan lain-lain, konsep merusak bahasa itu tidak ada. Ya, jadi manusia menciptakan bahasanya macam-macam, bisa bahasa kelompok, bisa bahasa suku, bisa bahasa negara, bisa bahasa individu. Okay? Dan Indonesia luar biasa, itu kekayaan yang tidak terhingga. Yang kabar gembiranya adalah sebenarnya pemerintah Indonesia sangat kreatif dan mungkin satu-satunya pemerintah di dunia yang sebenarnya melindungi, mendengarkan masukan-masukan dari pengguna bahasa-bahasa itu. Nah, oke. Saya sedang meneliti tentang multilingualisme, sosial media, dan netizen di Indonesia. Sokmed itu adalah sebuah surga, kalau kita mau bicara surga ya, yang diberikan kepada pengguna bahasa di Indonesia. Itu bagus, itu positif. Dan kita juga sebagai manusia harus bersiap-siap menerima perkembangan, perubahan dalam hal ini bahasa. Saya ingin cerita zaman dulu ya, ini kritik saya terhadap budaya Indonesia yang istilahnya language shaming ya. Bahasa harus baik dan benar dan lain. Baik dan benar untuk siapa? Ya, sebenarnya harus disingkirkan ya. Nah, dulu itu generasi saya bahasa Inggris itu menjadi momok ya.
Bahasa Inggris itu karena menjadi momok, karena bahasanya sangat menghukum, karena dianggap sangat sulit, jadi banyak yang tidak berhasil. Banyak yang dianggap bahasa Inggrisnya tidak bagus, lalu dikritik. Lah gimana? Gak main, Cak. Gak bisa ya. Zaman saya ada language shaming, misalnya bahasa Inggris medok Semarang, medok Madura dan lain-lain. Okay? Itu sebelum ada sosial media. Kemudian ada sosial media, ya, berubah total. Generasi seperti Mas Billy yang punya pengalaman belajar bahasa Inggris di Jakarta, membaca materi-materi dari seluruh dunia, kemampuan bahasa Inggrisnya sangat luar biasa. Dan itu sangat alami sekali ya, bukan grammar drill ya. Luar biasa sekali, dan bahasa Inggris diterima dengan senang hati. Banyak generasi muda yang memakai dengan percaya diri, dan di mata internasional itu sebenarnya kabar bagus. Kan kita ingin berkoneksi dengan dunia internasional. Itu bagus sekali ya. Nah, kritik saya adalah sebenarnya jangan disuruh memilih. Bahasa Inggris penting, is English important? Absolutely. So is every other language exists in Indonesia. Dipakai, dipelihara, disukai, dicintai, jangan ada yang diolok-olok, okay? Dari generasi tua harus mengajarkan, harus memberi kesempatan, harus memberi contoh. Itu menurut saya. Tapi saya konsep merusak bahasa itu tidak ada. Itu salah, saya pikir. Itu kurang pengetahuannya tentang riset di bidang linguistik. Teruskan saja. Saya ingin generasi muda Indonesia berbahagia, berbahasa Tangerang Selatan, berbahasa Bogor, berbahasa Semarangan, berbahasa ngapak-ngapak, berbahasa Inggris ala Australia, Singapura, Inggris UK, BBC dan lain-lain, semuanya. Yang penting percaya diri, menguasai dengan bahagia, kemudian bisa menggunakannya dalam situasi yang berbeda-beda. Itu saja menurut saya. Dan saya akan menjadi advokat yang kencang dalam hal ini. Nah, terus kalau gimana, kan belakangan juga banyak disorot di sosmed bahasa Jaksel. Ya. Dimana ada perpaduan antara bahasa Indonesia gaul dan bahasa Inggris gitu. Dimana di satu kalimat itu ya bisa antara dua bahasa itu gitu, gonta-ganti terus gitu, perpaduan yang sangat menyatu sekarang. Nah itu kan bukan hanya suka dikritik perusahaan bahasa, tapi juga suka dibilang kurang Indonesia gitu, kurang nasionalis. Nah itu menurut Ibu gimana tuh? Itu tadi ya, saya tidak setuju. Itu adalah sebuah fenomena ya. Kalau kita lihat dari dekat, berarti ya itu karena generasi tersebut sudah mengalami atau hidup di berbagai dunia ya, koneksinya, masukan-masukan yang mereka dapatkan beragam, bermacam-macam. Jadi bahasa itu adalah sebuah pilihan ketika mereka bereaksi dengan apa yang terjadi di sekelilingnya, kemudian ingin berkomunikasi ya. Menurut saya lebih asyik lagi sebagai orang Indonesia untuk menerima itu sebagai sebuah fenomena yang unik, asik sekali menurut saya. Ya, yang penting kan bahasa itu untuk apa sih Mas Billy? Untuk berkomunikasi kan. Kita tahu maksudnya anak muda itu, ya. Dan ada dua proyek yang sedang saya kerjakan. Ada satu fenomena yang menurut saya sangat positif. Saya memakai istilah Javanization of English and Indonesiation of English. Ya, jadi itu orang-orang Indonesia itu kelihatan sekali di sosial media, ada yang menyanyi rap, ada yang pakai meme, ada yang ketika menulis post segala macam itu bahasa Inggris tapi di Indonesia kan atau dijawakan. Itu mengapa? Karena ada kepercayaan diri satu. Kedua, itu karena owning the process. Ya, ketiga yang tadi saya katakan, dulu itu jadi momok bahasa Inggris, sekarang tidak. Berarti ini bagus, berarti ini ada proses penerimaan, tapi juga tidak mau menerima bahwa mengapa Inggris harus dari UK atau BBC, itu nggak relatable. Nah ini saya pakai kata nggak relatable ya, itu sebenarnya proses yang unik, menarik. Dan kalau pesan saya untuk manusia Indonesia itu diamati, diteliti, diterima, justru akan muncul pertanyaan unik sekali ya, mengapa orang di Jakarta Selatan memakai istilah kata-kata seperti ini, itu dari mana. Jadi sebuah penelitian kemudian dikabarkan di seluruh dunia.
saya bisa bersaksi sekali lagi, di luar Indonesia orang-orang itu sangat takjub sekali dengan keberagaman linguistik Indonesia yang tidak ada duanya. Mengapa? Istilahnya sekarang ini multilingualism is alive and kicking and screaming and laughing. Karena semua kondisi ada di Indonesia. Jadi yang mau berangus dan mengatakan, oh Jaksel itu ngiri aja, itu menurut saya akan mendukung. Ya, saya akan menghargai dan menikmati sebuah fenomena, yaitu bahasa Jakarta Selatan. Okay. Nah terus sekarang kita kalau misalnya ngomongin para pemuda nih, dan ini mungkin pertanyaan ada beberapa ya. Sebenarnya kalau kita lihat definisi pemuda ini ada beberapa nih. Yeah. Ya, pertama kita fokus dulu para pemuda Indonesia yang keluar negeri nih, yang seperti aku sendiri, dimana biasanya para pemuda para pembelajar gitu, yang menuntut studi lebih lanjut. Nah itu kira-kira peran apa sih yang mereka memainkan dalam melestarikan dan membanggakan budaya mereka sendiri? Ya, gini. Satu, biasanya di luar Indonesia pemerintah itu tidak punya kebijakan. Ini di negara yang bahasa Inggrisnya bahasa pertama ya. Biasanya itu sangat English centric ya. Jangan berharap pemerintah mereka itu akan punya kebijakan. Di Australia tidak ada ya. Jadi bahasa Inggris yang jadi salah satunya. Makanya di Australia selalu ada masalah. Bahasa mana yang dipakai, bahasa Indonesia selalu turun, selalu dikritik dan lain-lain, dan pertanyaannya mungkin sudah 50 tahun. Nah, jadi siapa yang bisa berperan? Indonesia diaspora. Oke, perlu didukung, dihargai, diakui, oke, dan kegiatannya dipromosikan, ya. Jadi Indonesia diaspora nanti yang bisa menjadi duta, oke, contoh nyata pengguna bahasa Indonesia, dan itu harus disemangati. Jadi saya sering misalnya, tapi kita juga perlu seseorang yang misalnya bisa mengajari ya, karena orang tua atau anak-anak muda Indonesia diaspora itu kan bukan ahli linguistik atau tidak tahu penelitian tentang bahasa. Mereka akan khawatir, ini kan negara Inggris, kita bahasa Inggris saja sebenarnya keliru ya. Jadi masih tetap terus meneruskan DNA yang dilahirkan sebagai manusia Indonesia untuk terus memakai bahasa Indonesia, supaya kan berarti kita koneksinya dengan Indonesia masih akan terus ya. Kemudian bekerja sama mungkin dengan sekolah-sekolah, dengan komunitas, dengan sesama anggota diaspora Indonesia, jadi pengabar bahasa Indonesia di tempat kerja, kemudian berbicara dengan media, mempengaruhi politikus di sini ya. Banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan dan sudah mulai terjadi. Dan ini sebenarnya kekayaan atau sumber yang perlu digali. Saya pikir kemarin Pak Jokowi kalau tidak salah sudah banyak pembicaraan lewat Badan Bahasa tentang peran penting anggota Indonesia diaspora untuk melestarikan, menjaga, mengabarkan, menyosialisasikan, memperbesar peran bahasa Indonesia di tingkat internasional. Saya positif sekali. Tapi ya itu, ya, nasihat yang betul supaya tidak keliru, misalnya orang tua memaksa anaknya memilih hanya bahasa Inggris karena mereka kan tidak tahu ya hasil riset tentang itu, bilingualisme, multilingualisme. Tapi perannya Indonesia diaspora sangat besar sekali. Nah, bagaimana kalau kebalikannya nih, para pemuda yang second generation migrant di Victoria lah setidaknya di Melbourne. Nah, itu kan di situ juga ada dua kubu. Biasanya ada satu kelompok yang mereka merasa saya walaupun lahir di luar, tapi saya orang Indonesia, saya mau belajar lebih banyak tentang Indonesia gitu. Ujungnya mereka bisa lebih Indonesia daripada orang Indonesia sendiri gitu. Dan di sisi satunya ada juga yang dibesarkan ya udah sebagai orang Australia, bahwa iya kalau ditanya ethnic roots and ethnic culture mereka emang Indonesia, tapi ya pada dasar saya emang orang Australia gitu. Ada juga kubu yang seperti itu. Nah, pendapat Ibu kayak gimana tuh? Ya, gini. Kita kembali ke manusianya ya. Sangat alami sekali sebagai seorang manusia, terutama ketika remaja atau menginjak dewasa atau punya anak mungkin ya, selalu ada pertanyaan tentang siapa aku. Ya, manusia yang normal seperti itu ya. Kita tidak boleh berbohong. Nah, kita bisa masuk di situ. Bahasa itu bagian dari identitas dalam arti yang positif ya. Jadi makanan, memori, seperti yang saya katakan tadi. Bahasa itu adalah cerita hidup kita.
Jadi yang harus menguasai, yang harus mencintai, yang harus menceritakan siapa ya kita. Nah, kebetulan saya pernah mendapat tugas untuk menjadi koordinator transition ya, dari mahasiswa SMA ke universitas. Saya bertemu banyak dengan anak-anak dari keluarga yang seperti itu. Sebenarnya penting sekali sebagai orang tua itu untuk terbuka dan memberi kesempatan kepada anak-anak kita. Caranya macam-macam, tidak harus mahal ya. Kalau bisa pergi ke Indonesia, mungkin makanan Indonesia, berbicara dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia yang kita punya. Karena itu bagian dari identitas mereka. Karena ada beberapa kasus ketika anak campuran ini dewasa, saya pernah membimbing mereka, itu sempat ada kemarahan dan kekecewaan, merasa bahwa they denied what they are. Coba bayangkan itu, oke? Tetapi selalu begitu, diajarkan dengan bahagia, ya, dinikmati, ya. Dan kembali ke tadi, ini sebenarnya it's very natural for human adult to ask, what am I? Aku tuh siapa? Jadi kemudian jawabannya dimasukkan di situ. Ya, dari makanannya, mungkin pergi ke sana, mungkin buku-buku, mungkin komik-komik, jokes dan lain-lain, ya. Dan kalau orang tua sudah punya bahasa, itu mudah sekali untuk menularkannya kepada anak-anaknya di rumah. Satu strategi adalah kalau di rumah itu harus terbuka dengan anaknya. Misalnya diomongkan, okay, at home you speak with mom in Indonesian, you can speak with dad in English. Or at home we try to speak in Indonesian because this is your story, this is what you are. And at school you do it in English. Atau komunikasinya dalam bahasa Indonesia tapi juga melibatkan bahasa Inggris. Itu yang saya lakukan dengan anak saya, ya. Tapi harus dijelaskan memang untuk menghindari tadi kebingungan, ya. So clear, istilah linguistiknya clear language family policy. Saya bisa berbagi, nanti akan ada seminar yang ingin saya lakukan, semoga nanti bisa disebarkan ya, trik-triknya, strateginya seperti apa. Tapi orang tua menjadi sumber utama dari anaknya, and that includes positive attitude. Parents don't have to be perfect language, but they have to show they love what they are, so they can seek help. Mereka bisa mencari bahan-bahannya, itu yang paling penting. Kalau sikapnya sudah negatif, coba bayangkan anak dewasa nanti akan menuntut, you denied my identity, my culture. It's heartbreaking. Nah, itu juga aku juga penasaran nih. Nah, Bu Yasinta juga nggak asing nih pada ajang literatur lokal. Masalah aku juga ketemu contohnya pas tahun 2017 di Emerging Writers Festival. Nah, itu menurut Ibu apa sih pentingnya kita membanggakan budaya dan sastra Indonesia untuk audiens asing atau non Indonesia? Jadi kan dari tadi kita ngomongin untuk kaum Indonesia yang di luar gitu ya, atau diaspora Indonesia juga. Nah, sekarang apa pentingnya bagi orang non Indonesia? Ya karena di salah satu podcastnya dengan Mas Hirsi kalau tidak salah, satu konsep penting yang dimunculkan adalah layers, lapis-lapis ya. Semua manusia punya lapisan, ya. Shrek juga. Manusia Indonesia itu lapisannya paling banyak, paling kompleks, paling unik, paling asyik. Ya karena itu di puisi saya menulis satu puisi tentang The United Nations of Me. Jadi ada I'm pro local, national, regional, international. Jadi itu bagian dari mengerti kita sendiri, kemudian mengabarkannya kepada orang lain. Penting sekali. Ya, seperti tadi, itu cerita hidup kita. Papanya dari mana, opanya dari mana, ada sedikit kosakata yang dipakai di situ, asalnya dari mana. Jakarta kan macam daerahnya macam-macam, kosakatanya juga macam-macam, itu perlu. Dan itu perlu dipakai, tapi juga kalau kita punya pengaruh, misalnya masuk dalam kurikulum atau bahan-bahan di media. Mas Billy udah melakukannya dengan perantau. Kosakata yang dari daerah ini dimasukkan di situ untuk mengabarkan, untuk menerima, untuk memiliki. Karena itu adalah kita. Siapa lagi? Ya. Jadi semoga ini menjawab pertanyaan tadi. Bahwa ya itu tadi, beragamnya seperti itu. Lapis-lapisannya seperti itu. Dan salah satu hal yang bisa dipakai, yang bisa dituangkan dalam sastra ya apakah budayanya, makanannya, bahasanya.
gaya bicaranya, pakaiannya, masukkan di situ. Jadi sastra lokal sangat penting sekali. Sebenarnya sastra Indonesia itu kan dibangun dari sastra lokal, dari bahasa-bahasa lokal. Kalau enggak tidak ada. Indonesia itu apa? Oke, karena hidup adalah festival bertanya. Setiap hari, setiap pagi saya selalu muncul dengan pertanyaan. Answers are boring. Life is a festival of questions. Selalu ada pertanyaan. Ini ada yang tersinggung silahkan. Saya ingin bertanya, Indonesia itu apa? Kita sedang membuatnya dan akan selalu membuatnya. But I'm very optimistic. Ya. Tadi, nah itu juga bersebang dari sana juga sih. Kan ini kalau misalnya dilihat, Bu Yasintia juga punya platform sendiri nih di website Sastra Now. Dan publikasi-publikasi lainnya di Medium. Nah, apa pentingnya bagi para perantau khususnya untuk terus berkarya, no matter what? Iya. Satu, untuk penghiburan. Ya, di dunia yang sedang kelam atau beberapa kelompok orang ingin memaksakan bahwa dunia itu kelam, penghiburan itu sangat penting sekali. Penghiburan yang luar biasa dan efektif adalah dari yang kita miliki. Yang kita miliki ya tadi, kita lahir dari mana, berasal dari mana, ya bahasa-bahasanya. Menulis kata pram ya, itu penting ya. Makanya saudara-saudara harus membaca, mengikuti, mendukung The Perantau. Ada blognya. Tulisan kan, tulisan itu kan catatan, file, dokumen, itu kan warisan ya. Ketika kita sudah tidak ada dokumentasi. Tapi untuk kesehatan fisik dan mental itu perlu juga, kan pernah berpikir Mas Billy ya, kalau misalnya di luar itu, dari kericuhan, dari ketidaktahuan karena bukan bahasa saya, tidak tahu harus kemana, banyak sekali yang dipikirkan, caranya adalah dengan menulis bahasa yang kita punya, tentang cerita kita, kalau bisa dipublikasikan, ya. Kemudian di dalam daftar saya banyak sekali, berarti nanti kan itu untuk memperkaya orang lain jadi tahu siapa kita. Kemudian yang berikutnya, kalau ada orang lain yang ingin belajar tentang Indonesia, berarti ada bahan yang ada di situ, ya. Dan sebagai seorang yang punya topi sebagai akademisi dan penyair, saya tidak boleh berhenti. Saya harus menulis yang saya bisa, untuk belajar lebih baik lagi. Makanya saya menulis dalam bahasa Jawa, semua gaya bahasa Jawa gaul, bahasa Jawa resmi, bahasa Jawa Jogja, bahasa Inggris juga. Ada F-word di mana-mana. Bahasa Inggris Indonesia, bahasa Inggris mana-mana, bahasa Indonesia juga. Semuanya saya pakai kata-kata bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Hokkien, bahasa Korea. Sekarang saya sering melihat Korean dan Chinese drama karena saya suka sekali. Jadi kalau ada yang bertanya, mengapa kamu jadi orang seperti ini? I grew up and I'm mesmerized with the sound, the shape, the smell, and the meaning of every word. Nah, untuk penyair, satu kata adalah sebuah dunia tersendiri. Coba bayangkan berapa dunia yang aku punya. Manusia Indonesia seperti itu loh Mas Billy. Jadi yang lokal, yang regional, yang nasional, yang sudah di sini, yang sering pulang bolak-balik, yang punya pacar dari tempat lain, pasangan dari Singapura, itu bahasa itu hal yang paling mudah yang bisa dilihat, didengarkan, dan dihargai. So I think we should actually have more positive attitude when people actually speak other languages. Kita senyum, kita dengarkan, nggak tahu tidak apa-apa. Jadi itu berbeda dengan yang language shaming, yang I don't know what you talking about, bad. So that's you accepting as human, and Indonesian human of Indonesian is amazing in linguistic way. Ya sebenarnya kan kalau dipikir-pikir juga kata perantau kan aslinya Minangkabau sebenarnya ya. Kan untuk sebuah definisi bagi orang-orang Minangkabau yang keluar kota untuk menempuh pendidikan atau pekerjaan yang lebih yang di luar kampung halamannya sendiri gitu. Tapi sekarang kita menggunakan kata perantau untuk mendefinisikan diaspora Indonesia juga. Betul, gitu, ya. Bagus sekali. Mas Billy sudah memberi contoh yang tadi lokal diangkat ke internasional ya. Itu kan the very essence of West Sumatra, Padang itu kan kata rantau ya. Nah di kelas saya itu imbuhan, itu jadi saya rap.
Ya, karena orang Indonesia dan orang luar Indonesia selalu mengatakan imbuhan tata bahasa Indonesia rumit sulit. Tidak, itu unik. Jadi perantau kata dasarnya, perantau kata benda, ya. Kemudian ada perantauan, jadi noun yang besar sekali. Kemudian merantau kata kerja aktif, bisa transitif, bisa intransitif. Kemudian dirantau, ya. Macam-macam dari situ. Itulah keunikan yang tidak ada di bahasa yang lainnya. Nah, memakai kata itu saja kita sudah mengenalkan budaya Padang yang bisa digali lebih dalam lagi ya, karena menarik sekali ya. Kemudian dari imbuhan, the very essence of Indonesian grammar yang tadi ada prefix, infix, suffix. Orang terus melihat mahasiswa saya yang hanya bisa bahasa Inggris itu kalau saya ceritakan tuh kan pakai sini ya, mereka jadi wah, terus mereka jadi mencintai bahasa Inggris karena saya bilang, see, like, go back to English, can you find this beautiful, beautician, beautifully to beautify, terus mereka jadi mikir. So learning language is learning about yourself. Plug in. Ya kan, well researched, keren. I'm a big fan of the perantau, everyone. Please, you should too. Thank you Bu. Ini ya semoga dari siapapun yang mendengar, semoga berfaedah aja sih. Semoga emang ada nilai tambahnya gitu. Walaupun sekecil apapun, yang penting ada nilai tambah. Aku juga udah berterima kasih. Pesan terakhir gini, selalu akan ada debat apa Indonesia, siapa Indonesia, definisinya apa, yang politik, ekonomi, non-stop ya. Yang tidak bisa diperdebatkan dan menjadi kenyataan adalah keragaman linguistiknya. Itu sudah diakui kemarin ada UNESCO. Kalau pergi ke Indonesia, datang sendiri ke tempat-tempat, itu terjadi, kita dengarkan, kita lihat, kita rasakan. Jadi kita harus fokus ke itu. Jadi saya beruntung sekali, I'm in the business of promoting, acquiring, you name it, associating, connecting, improving languages. And because I'm Indonesian, I'm so blessed dengan DNA saya. Multilingualisme, everyone. Harus bangga, harus diterima, harus dicintai. Jangan rendah diri ya tentang ini. Tuh, Indonesia, keberagaman linguistik. Oh, itu closing statement yang sangat wow ya Bu, yang sangat kuat gitu ya. Jelas penuh emosi juga. Tapi ya mungkin cukup untuk hari ini. Berterima kasih banyak ya Bu, udah meluangkan waktu, udah membagi pendapat juga, membagi ilmu juga bagi kita semua. Jadi thank you Bu. Sama-sama. Thanks for joining us on another episode of the Perantau Podcast. If you like what you hear, give the podcast a follow and check out the website at theperantau.com. The Perantau Podcast is always looking for new stories to tell and people to meet. So, if you have a story worth telling, don't be shy. Reach out on Instagram, LinkedIn, email, or wherever else you can find the Perantau Podcast. Until then, thank you, and see you soon.